Sengketa Prabowo versus Anies, ini salah siapa? Akankah Prabowo dan kawan-kawan akan melakukan ini? Wah, Anies bakalan panik. Sebenarnya kalau kami dari Partai Gerindra, fokus kami sekarang bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu, tapi saya ingin sampaikan perjanjian itu ada, ya, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu, bahwa perjanjian itu, ya, Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang, sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Itu terkait dengan isu ini, yang perlu diperjelas adalah pertama, ada atau tidak perjanjian antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dan Sandi. Itu dulu, ada atau tidak, karena kan ini baru satu pihak yang mengklaimnya, yaitu Mas Sandiaga Uno yang mengaku turut menandatangani kontrak tadi. Nah, supaya lebih jelas, seharusnya Mas Sandi atau pihak Gerindra itu menunjukkan barangnya ada atau tidak, itu satu. Jadi biar tidak sekedar mengklaim. Saya nggak tahu kenapa Bang Sandi ungkit-ungkit, ya, tapi memang perjanjian itu ada, ya. Nah, kembali kepada soal etika dan moral. Seorang pemimpin, apakah memang bisa dipegang kata-katanya atau tidak, itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Emang sih kalau ngomong soal janji manis, lo boleh tahu, boleh bertanya atau boleh menganalisa kira-kira janji manis apa yang pernah ditunaikan Anies. Kalau soal janji, buset, ngomongnya luar biasa, sangat manis, sangat indah, tapi kan omongan bisa satu hal, sementara realisasi persoalan lain. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tepat hari ini bertambahnya usia Partai Gerindra yang ke-15 tahun. Partai yang terkenal memiliki semangat untuk terus menggencarkan keadilan sosial, kini mulai naik daun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mantan jenderal ini terkenal akan obsesinya yang tidak kenalah, serta pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi Presiden negara Indonesia. Sepak terjang politik Prabowo tentu sudah sangat kental di mata publik. Sudah 3 kali Ketua Umum Gerindra ini mencalonkan diri untuk bisa menggapai kursi presiden. Antara gigih dan terobsesi memang beda tipis. Konon katanya ini akan menjadi kali keempat Prabowo untuk maju pemilihan presiden di 2024 mendatang. Yang akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, wow, menarik. Akankah kali ini keberuntungan berlabuh padanya? Usaha yang dilakukan Prabowo memang sangat. Saya kira di usia yang semakin tua akan membuat beliau mundur dan memberikan peluang kesempatan itu kepada politisi lain. Ternyata tidak. Justru di setiap event pencalonan presiden, nama Prabowo selalu muncul. Ya, mau bagaimana lagi, karena negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita harus saling menghormati keputusan yang sudah diambil setiap warga negara, apalagi langkah serta tujuan Prabowo ini bersifat positif. Ya, harusnya didukung, tapi lagi-lagi langkah Prabowo untuk mewujudkan mimpinya itu harus melewati perjalanan terjal. Hal itu lantaran anak didiknya yang selama ini dianggap setia kepada dirinya malah menusuknya dari belakang. Anak yang sudah digendong menuju kemenangan Pilgub DKI 2017 lalu, kini mulai adu kekuatan dengan ayahnya, Anies Baswedan, seorang anak yang dianggap lupa dengan jasa orang tuanya. Masih ingat? Tidak. Tentang ucapan Anies di kanal Mata Najwa. Saya ingatkan kalau lupa dengan ucapan Anies bilang saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Lucu kan tutur katanya waktu itu. Ucapan yang mampu menghipnotis semua telinga yang mendengarnya. Seolah-olah kalimat itu akan terus dilakoni Anies Baswedan untuk tidak menjadi poros ketiga Prabowo dalam Nyapres. Jika teringat celotehannya Anies waktu itu, membuat perut saya tergelitik. Bahkan ucapan Anies ini tertuang dalam kertas hitam di atas putih, serta dibubuhi tanda tangan Prabowo, Anies, dan Sandi. Kalau seperti ini berarti kan perjanjian itu ada bukti fisiknya.
Ya, seharusnya ada dong, kata mantan pendampingnya Anies yaitu Mas Sandiaga Uno. Dia bilang tuh kalau bukti itu di tangan Fadlizon. Ini bukan kamar burung loh ya, tapi perkara ini sudah santer tersebar di semua laman media sosial, sehingga kemungkinan besar peristiwa perjanjian Anies, Sandi, dan Prabowo benar adanya. Namun sepertinya Ketua Umum Gerindra tidak mau memperpanjang masalah ini, atau mungkin dirinya sudah kecewa berat dengan kelakuan Anies dan berusaha bersikap sabar dan ikhlas untuk menerima kenyataan seperti ini. Kendati demikian, suatu saat apa yang sudah kita lakukan semasa hidup akan mendapat ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Tinggal nunggu antriannya saja. Gak selesai di sini, masalah satu belum tuntas, kini Anies ditimpa problem lagi. Apakah mungkin dia kualat karena telah mengkhianati Prabowo? Entahlah, setahu saya apapun keburukan yang kita lakukan akan segera mendapatkan views. Kali ini mantan gubernur DKI itu kembali menjadi sorotan media. Beritanya mencuat memenuhi laman media sosial. Gambar hangat ini menyinggung soal hutang capres. Usulan Nasdem pada mantan pasangan wakil gubernurnya yakni Sandiaga Uno. Kabarnya Sandiaga meminjamkan uangnya kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan roda logistik supaya lancar dengan tujuan memenangkan Pilgub DKI 2017 lalu. Tepat hari ini bertambahnya usia Partai Gerindra yang ke-15 tahun. Partai yang terkenal memiliki semangat untuk terus menggencarkan keadilan sosial kini mulai naik daun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mantan jenderal ini terkenal akan obsesinya yang tidak kenalah serta pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi presiden negara Indonesia. Sepak terjang politik Prabowo tentu sudah sangat kental di mata publik. Sudah 3 kali Ketua Umum Gerindra ini mencalonkan diri untuk bisa menggapai kursi presiden. Antara gigih dan terobsesi memang beda tipis. Konon katanya ini akan menjadi kali keempat Prabowo untuk maju pemilihan presiden di 2024 mendatang, yang akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Wow, menarik. Akankah kali ini keberuntungan berlabuh padanya? Usaha yang dilakukan Prabowo memang sangat. Saya kira di usia yang semakin tua akan membuat beliau mundur dan memberikan peluang kesempatan itu kepada politisi lain. Ternyata tidak. Justru di setiap event pencalonan presiden, nama Prabowo selalu muncul. Ya, mau bagaimana lagi, karena negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita harus saling menghormati keputusan yang sudah diambil setiap warga negara, apalagi langkah serta tujuan Prabowo ini bersifat positif. Ya, harusnya didukung, tapi lagi-lagi langkah Prabowo untuk mewujudkan mimpinya itu harus melewati perjalanan Indonesia tanah air beta pusaka abadi.